Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan pendidikan agama Islam tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kesalafi Aksyanti dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. A. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma berasal dari bahasa Yunani, para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, akretif, dan Al-Quran dijadikan paradigma karena Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung gagasan murni yang bersifat metahistoris. B. Menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Tujuan Al-Quran diturunkan paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah dengan baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk membersihkan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi yang terhormat bagi perempuan, membangun umat untuk menjadi saksi atas kemanusiaan, mengajak manusia agar saling tolong-menolong, meluruskan akidah manusia. Meluruskan akidah atau dapat dikatakan membenarkan akidah mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan. Menjelaskan tugas-tugas para rasul khususnya dalam hal kabar gembira dan memberikan peringatan. Menghilangkan keraguan dari persepsi masyarakat silam tentang penampilan para rasul. Menjelaskan akibat bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. C. Meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Informasi yang diangkat dalam Al-Quran, baik ayat madaniyah maupun makkiyah, bahwa iman terhadap akhirat dan segala sesuatu yang ada di akhirat, berupa hisab, surga, dan neraka, adalah bagian dari tujuan diturunkannya Al-Quran. 2. Meneguhkan kemuliaan manusia. Al-Quran menguatkan bahwa manusia adalah makhluk mulia. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya sendiri. Ia meniupkan rohnya kepada Adam, dan Allah menjadikan Adam sebagai khalifah dan keturunan Adam berperan sebagai pengganti Adam dalam kekhalifahan. Menetapkan hak-hak manusia. Meneguhkan hak-hak du'afa atau orang-orang yang lemah secara ekonomi. C. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ada satu masa yang disebut masa keemasan Islam. Hal itu dikarenakan umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Karena kemajuan itu pula, dunia Islam menjadi pusat peradaban dan superpower dalam ekonomi dan politik. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan paradigma dalam segala aspek kehidupan Rasulullah SAW. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Mengapa umat Islam dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Jawabannya tentu saja. Pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadaruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat taklilat taka'alif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah. Kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkapkan persoalan informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, dan indah, tetapi kaya makna yang jelas dan menarik. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Nurkolis Majid 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil sebagai berikut. Tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, sekaligus tanggap terhadap kebutuhan dan kehendak rakyat. Pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis termasuk kebebasan yang luas, tidak mudah untuk terkena komunisme dan totalitarianisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Menurut Al-Faruqi, sebagaimana ditulis Juhayy Espraja, kunci sukses dunia Islam adalah Al-Quran. Berikut penjabarannya. Memadukan sistem pendidikan Islam, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan. Tahap pertama, mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahap kedua, islamisasi ilmu pengetahuan. Untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut. The Unity of Allah.
the unity of creation, the unity of truth and knowledge, the unity of life, the unity of humanity. Berikutnya, Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. 1. Menguasai disiplin ilmu modern. 2. Menguasai warisan khazanah Islam. 3. Membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintetis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Pendapat tentang kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan masalah di kehidupan modern. Menurut saya, kita harus mengikuti langkah Rasulullah yang menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan. Al-Quran mengandung banyak ajaran-ajaran yang baik, sehingga akan sangat bermanfaat apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.